Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Rofianti. Saya dari Prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa materi yang berhubungan dengan psikologi SDM untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah psikologi SDM. Di sini saya akan membahas beberapa poin, yaitu yang pertama adalah pembentukan sikap dan perilaku serta proses pembentukan kepribadian. Yang kedua ada mengidentifikasi emosi, penerapan dasar-dasar motivasi individu. Yang ketiga ada sikap frustasi dan konflik. Lalu yang terakhir ada kepemimpinan, fungsi praktis dalam organisasi SDM. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, pembentukan sikap dan perilaku serta proses pembentukan kepribadian. Di sini ada pengertian sikap, perilaku, dan kepribadian. Sikap adalah segala perbuatan dan tindakan yang berdasarkan pada pendirian dan keyakinan yang dimiliki. Sikap adalah pernyataan evaluatif terhadap segala sesuatu, bisa berupa objek, orang, atau peristiwa. Sikap mencerminkan perasaan seseorang terhadap sesuatu. Sikap mempunyai 3 komponen utama, yaitu kesadaran, perasaan, dan perilaku. Berikutnya adalah pengertian perilaku. Perilaku merupakan hasil hubungan antara perangsang atau stimulus dan respons benar. Perilaku yang baru terjadi apabila ada sesuatu yang diperlukan untuk menimbulkan reaksi. Rangsangan tertentu akan menghasilkan reaksi atau perilaku tertentu. Perilaku manusia adalah aktivitas yang timbul karena adanya stimulus dan respon serta dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung. Lalu yang terakhir adalah pengertian kepribadian. Kepribadian ialah ciri watak seorang individu yang konsisten yang memberikan kepadanya suatu identitas sebagai individu yang mandiri. Kepribadian merupakan organisasi dari faktor-faktor biologis, psikologis, dan sosiologis yang mendasari perilaku individu. Kepribadian mencakup kebiasaan sikap dan sifat khas lain yang dimiliki. Lalu yang selanjutnya ada proses pembentukan sikap. Di sini ada 4 proses dalam pembentukan sikap. Yang pertama ada classical conditioning, instrumental conditioning, pembelajaran melalui observasi, lalu yang terakhir ada perbandingan sosial. Classical conditioning merupakan bentuk dasar dari pembelajaran di mana suatu stimulus yang awalnya netral menjadi memiliki kapasitas untuk membangkitkan reaksi melalui rangsangan yang berulang kali dengan stimulus lain. Dengan kata lain, stimulus menjadi sebuah tanda bagi kehadiran stimulus lainnya. Lalu yang kedua ada instrumental conditioning, merupakan bentuk dasar dari pembelajaran di mana respon yang menimbulkan hasil positif atau mengurangi hasil negatif yang diperkuat. Lalu yang ketiga ada pembelajaran melalui observasi. Salah satu bentuk belajar di mana individu mempelajari tingkah laku atau kebiasaan baru melalui observasi terhadap orang lain. Proses ini terjadi hanya dengan memperhatikan tingkah laku orang lain. Lalu yang terakhir ada perbandingan sosial. Proses di mana kita membandingkan diri kita dengan orang lain untuk menentukan apakah pandangan kita terhadap kenyataan sosial benar atau salah. Lalu selanjutnya ada teori-teori pembentukan sikap. Di sini ada 5 teori. Yang pertama adalah teori belajar. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Karl Hofland dan rekannya. Asumsi di balik teori ini adalah bahwa proses pembentukan sikap sama seperti pembentukan kebiasaan. Orang mempelajari informasi dan fakta tentang objek sikap yang berbeda-beda dan mereka juga menyadari perasaan dan nilai yang diasosiasikan dengan fakta itu. Lalu yang kedua ada teori konsistensi kognitif. Teori ini berfokus pada keberadaan sikap sesuatu satu sama lainnya atau dengan sikap yang lain. Teori ini memandang manusia sebagai pemroses informasi yang aktif yang mencoba memahami seluruhnya atas apa yang mereka rasakan, pikirkan, dan berbuat di mana mereka secara aktif menyusun dan menafsirkan dunia tersebut untuk membuat kecocokan terhadap inkonsistensi yang bisa terjadi di antara dan dalam sikap-sikap. Dan yang ketiga ada teori persepsi diri. Teori ini berfokus pada individu yang mengetahui akan sikapnya dengan mengambil kesimpulan dari perilakunya sendiri dan persepsinya tentang situasi. Implikasinya adalah
perubahan perilaku yang dilakukan seseorang menimbulkan kesimpulan pada orang tersebut bahwa sikapnya telah berubah. Lalu yang keempat ada teori presentasi diri. Menurut teori ini, orang memiliki kebutuhan untuk mengabsahkan aspek-aspek penting dari konsep dirinya, terutama jika konsep dirinya terancam. Teori ini secara aktif mengelola self-image atau kesan yang mereka berikan kepada orang lain. Dan yang terakhir ada teori ekspektasi nilai. Teori ini mengasumsikan bahwa orang mengadopsi posisi atau pandangan berdasarkan penilaian pro dan kontra atau untung rugi, yakni berdasarkan nilai mereka berikan pada kemungkinan efeknya. Lalu selanjutnya ada proses pembentukan perilaku. Di sini ada beberapa proses pembentukan perilaku. Yang pertama ada persepsi, lalu yang kedua ada motivasi, yang ketiga ada emosi, dan yang terakhir ada belajar. Persepsi adalah sebagai pengalaman yang dihasilkan melalui indera penglihatan, pendengaran, penciuman, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada motivasi. Motivasi diartikan sebagai dorongan untuk bertindak untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Hasil daripada dorongan dan gerakan ini diwujudkan dalam bentuk perilaku. Lalu yang ketiga ada emosi. Perilaku juga dapat timbul karena emosi. Aspek psikologis yang mempengaruhi emosi berhubungan erat dengan keadaan jasmani, sedangkan keadaan jasmani merupakan hasil keturunan atau bawaan. Lalu proses yang terakhir adalah belajar. Belajar diartikan sebagai sesuatu pembentukan perilaku dihasilkan dari praktek-praktek dalam kehidupan lingkungan. Lalu selanjutnya ada proses pembentukan kepribadian. Pengaruh lingkungan cukup dominan dalam proses pembentukan kepribadian. Pengertian lingkungan di sini amat luas dan kompleks, mencakup lingkungan keluarga, sekolah, teman sebaya, teman kerja, nilai-nilai, norma-norma, serta lingkungan fisik, sosial, dan budaya. Lingkungan yang begitu luas dan kompleks itu mempengaruhi kehidupan seorang sejak ia dilahirkan hingga akhir hayatnya. Manusia, selain sebagai makhluk individu, juga merupakan makhluk sosial ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki keunikan tersendiri yang berbeda dengan individu-individu lainnya, baik intelijensi, bakat, minat, sifat-sifat, maupun kemauan dan perasaannya. Sebagai makhluk sosial, manusia bergaul dan berinteraksi sosial dengan manusia-manusia lain dalam memenuhi kebutuhan dan mempertahankan hidupnya. Jadi, manusia mempunyai kebutuhan sosial. Setiap individu melakukan proses sosialisasi, nilai, dan norma sosial budaya. Secara biologik, manusia mungkin dapat mempertahankan dirinya pada tingkat kehidupan yang vegetatif. Tetapi hati nurani dan cita-cita pribadi tidak mungkin dapat terbentuk dan berkembang tanpa pergaulan dengan manusia-manusia lain. Tanpa pergaulan sosial, maka kepribadian manusia tidak akan dapat berkembang sebagai manusia seutuhnya, atau sebagaimana manusia yang beradab. Dalam proses sosialisasi inilah manusia dapat merealisasikan segala potensinya dalam kehidupan masyarakat. Tanpa sosialisasi dan komunikasi sosial, maka individu tidak akan dapat mengaktualisasikan seluruh potensi yang dimilikinya seperti bakat, minat, intelijensi, dan cita-citanya. Lalu, menurut aliran konvergensi, kepribadian jiwa atau perilaku merupakan hasil perpaduan antara pembawaan atau internal dengan pengalaman atau faktor eksternal. Pembawaan bersumber dari dalam diri individu seperti kecerdasan, bakat, minat, kemauan, dan sebagainya. Pengalaman bersumber dari pergaulan pendidikan dan pengaruh nilai-nilai dan norma sosial. Pelopor aliran konvergensi ialah William James, seorang ahli psikologi Jerman. Selanjutnya ada tahap perkembangan kepribadian. Tahap perkembangan kepribadian ini melalui 3 fase. Fase pertama dimulai sejak anak berusia 1-2 tahun.
ketika anak mulai mengenal dirinya sendiri. Pada fase ini, mereka membedakan kepribadian seorang menjadi dua bagian penting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada bagian yang berisi unsur-unsur dasar atau berbagai sikap yang disebut dengan attitudes yang kurang lebih bersifat permanen dan tidak mudah berubah di kemudian hari. Lalu yang kedua, ada unsur-unsur yang terdiri atas keyakinan-keyakinan atau anggapan-anggapan yang lebih fleksibel yang sifatnya mudah berubah atau dapat ditinjau kembali di kemudian hari. Lalu fase kedua, fase ini merupakan fase yang sangat efektif dalam membentuk dan mengembangkan bakat-bakat yang ada pada diri seorang. Fase ini diawali dari usia 2-3 tahun. Nah, fase ini berlangsung panjang hingga anak menjelang masa kedewasaannya, sampai kepribadian tersebut mulai tampak dengan tipe-tipe perilaku yang khas dan tampak dalam hal berikut. Yang pertama ini adalah dorongan-dorongan atau drives. Unsur ini merupakan pusat dari kehendak manusia untuk melakukan suatu aktivitas yang selanjutnya akan membentuk motif-motif tertentu untuk mewujudkan suatu keinginan. Lalu yang kedua ada naluri atau insting. Ini merupakan suatu dorongan yang bersifat kodrati yang melekat dengan hakikat makhluk hidup. Lalu yang ketiga ada getaran hati atau emosi. Merupakan sesuatu yang abstrak yang menjadi sumber perasaan manusia. Lalu yang keempat ada perangai. Perangai merupakan perwujudan dari perpaduan antara hati dan pikiran manusia yang tampak dari raut muka maupun gerak-gerik seseorang. Lalu selanjutnya adalah intelijensi. Ini adalah tingkat kemampuan berpikir yang dimiliki oleh seseorang. Lalu yang terakhir ada bakat. Bakat pada hakikatnya merupakan sesuatu yang abstrak yang diperoleh oleh seorang karena warisan biologis yang diturunkan oleh leluhurnya, seperti bakat seni, olahraga, berdagang, politik, dan lainnya. Lalu yang fase terakhir ini adalah fase ketiga. Pada proses ini, perkembangan kepribadian seorang, fase ini merupakan fase terakhir yang ditandai dengan semakin stabilnya perilaku-perilaku yang khas dari orang tersebut. Pada fase ketiga, terjadi perkembangan yang relatif tetap, yaitu dengan terbentuknya perilaku-perilaku yang khas sebagai perwujudan kepribadian yang bersifat abstrak. Setelah kepribadian terbentuk secara permanen, maka dapat diklasifikasikan 3 tipe kepribadian, yaitu kepribadian normatif, kepribadian otoriter, dan kepribadian perbatasan. Nah, kepribadian normatif ini adalah merupakan tipe kepribadian yang ideal, di mana seseorang mempunyai prinsip-prinsip yang kuat untuk menerapkan nilai-nilai sentral yang ada dalam dirinya sebagai hasil sosialisasi pada masa sebelumnya. Nah, lalu ada kepribadian otoriter. Kepribadian ini terbentuk melalui proses sosialisasi individu yang lebih mementingkan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan orang lain. Lalu ada kepribadian perbatasan. Nah, tipe ini merupakan tipe kepribadian yang relatif labil, di mana ciri khas dari prinsip-prinsip dan perilakunya seringkali mengalami perubahan, sehingga seolah-olah seseorang itu mempunyai lebih dari satu corak kepribadian. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi ke pembentukan kepribadian. Di sini ada 5 faktor. Yang pertama adalah warisan biologis. Warisan biologis mempengaruhi kehidupan manusia, dan setiap manusia mempunyai warisan biologis yang unik berbeda dari orang lain. Lalu yang kedua ada lingkungan alam. Lingkungan fisik merupakan lingkungan alam seorang tinggal. Perbedaan iklim, topografi, letak geografis, dan sumber daya alam yang ada mampu mempengaruhi kepribadian seorang. Lalu yang ketiga ada lingkungan budaya atau sosial. Setiap masyarakat memiliki kebudayaan yang mengakar kuat dalam diri anggotanya. Lambat laun, kebudayaan itu dicerna dan dilakukan setiap saat hingga membentuk kepribadian. Oleh karena itu, kebudayaan ikut memberikan andil dalam mempengaruhi pembentukan kepribadian seseorang. Lalu yang keempat ada pengalaman kelompok manusia. Kehidupan manusia dipengaruhi oleh kelompoknya. Setiap kelompok mewariskan pengalaman khas yang tidak diberikan oleh kelompok lain kepada anggotanya, sehingga timbullah kepribadian khas anggota masyarakat tersebut. Lalu yang terakhir ada pengalaman unik.
Setiap orang mempunyai kepribadian yang berbeda dengan orang lain, walaupun orang itu berasal dari keluarga yang sama, dibesarkan dalam kebudayaan yang sama, serta mempunyai lingkungan fisik yang sama pula. Nah, sekarang kita memasuki ke materi yang kedua, yaitu mengidentifikasi emosi dan penerapan dasar-dasar motivasi individu. Di sini ada juga pengertian emosi dan motivasi. Emosi berasal dari bahasa Latin yaitu emover, yang berarti bergerak menjauh. Arti kata ini menyeratkan bahwa kecenderungan bertindak merupakan hal mutlak dalam emosi. Menurut Daniel Goleman, mengatakan bahwa emosi merujuk pada suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Emosi merupakan reaksi terhadap rangsangan dari luar dan dalam diri individu. Sebagai contoh, emosi gembira mendorong perubahan suasana hati seseorang sehingga secara fisiologi terlihat tertawa. Emosi sedih mendorong seorang perilaku menangis. Lalu yang kedua ada pengertian motivasi. Menurut Winardi, motivasi berasal dari kata motivation yang berarti menggerakkan. Motivasi merupakan hasil sejumlah proses yang bersifat internal atau eksternal bagi seorang individu yang menyebabkan timbulnya sikap entusiasme dan persistensi dalam hal melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Lalu, sedangkan motivasi kerja adalah suatu kekuatan potensial yang ada dalam diri seseorang manusia yang dapat dikembangkan sendiri atau dikembangkan oleh sejumlah kekuatan luar yang pada intinya berkisar sekitar imbalan moneter atau non-moneter yang dapat mempengaruhi hasil kinerjanya secara positif atau secara negatif, hal mana tergantung pada situasi dan kondisi. Lalu selanjutnya ada macam-macam emosi. Ada beberapa tokoh mengemukakan tentang macam-macam emosi, antara lain ada Descartes, G.P. Watson, and Daniel Goleman. Menurut Descartes, emosi terbagi atas yang pertama ada desire atau hasrat, hate atau benci, sorrow atau sedih atau duka, dan wonder heran, love cinta, dan joy atau kegembiraan. Sedangkan J.B. Watson mengemukakan 3 macam emosi, yaitu fear, ketakutan atau rage, kemarahan, dan love atau cinta. Daniel Goleman mengemukakan beberapa macam emosi yang tidak berbeda jauh dengan kedua tokoh di atas, yaitu ada amarah, kesedihan, rasa takut, kenikmatan, ada cinta, terkejut, jengkel, dan malu. Lalu, untuk emosi berdasarkan arah aktivitasnya, dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama ada emosi marah, ada takut, ada emosi cinta, lalu yang terakhir ada emosi depresi. Nah, selanjutnya ada proses terjadinya emosi. Proses kemunculan emosi melibatkan faktor psikologis maupun faktor fisiologis. Kebangkitan emosi kita pertama kali muncul akibat adanya stimulus atau sebuah peristiwa yang bisa netral, positif, ataupun negatif. Stimulus tersebut kemudian ditangkap oleh reseptor kita, lalu melalui otak, kita menginterpretasikan kejadian tersebut sesuai dengan kondisi pengalaman dan kebiasaan kita dalam mempersepsikan sebuah kejadian. Interpretasi yang kita buat kemudian memunculkan perubahan secara internal dalam tubuh kita. Perubahan tersebut misalnya napas tersengal, mata memerah, keluar air mata, dada sesak, perubahan raut wajah, intonasi suara, cara menatap, dan perubahan tekanan darah kita. Lalu pandangan teori kognitif menyebutkan emosi lebih banyak ditentukan oleh hasil interpretasi kita terhadap sebuah peristiwa. Kita memandang dan menginterpretasi sebuah peristiwa dalam persepsi atau penilaian negatif, tidak menyenangkan, menyesalkan, menjengkelkan, mengecewakan. Sisi yang lebih positif seperti sebuah kewajaran, hal yang indah, sesuatu yang mengharukan atau membahagiakan. Interpretasi yang kita buat atas sebuah peristiwa mengkondisikan dan membentuk perubahan fisiologis kita secara internal. Ketika kita menilai sebuah peristiwa secara lebih positif, maka perubahan fisiologis kita pun menjadi lebih positif.
Lalu selanjutnya ada tahapan terjadinya emosi. Di sini ada 5 tahapan. Yang pertama adalah elicitators. Ini adalah sebuah dorongan dalam mengekspresikan emosi yang berupa suatu peristiwa, misalnya peristiwa perpisahan sekolah atau lainnya. Lalu yang tahap kedua ada receptors. Receptors sebuah aktivitas yang terjadi pada pusat sistem syaraf. Setelah mata menerima stimulus, rangsangan akan diteruskan ke otak sebagai pusat sistem syaraf. Lalu yang ketiga, state, perubahan fisiologis yang didapati setelah rangsangan selesai diproses dalam pusat sistem syaraf. Perubahan spesifik tersebut biasanya berupa detakan jantung yang berdebar keras atau badan menjadi tegang. Lalu yang keempat ada expression, perubahan yang terjadi pada daerah yang dapat diamati, seperti wajah, suara, atau tindakan dari seseorang. Lalu yang terakhir adalah experience, di mana kondisi emosional seseorang muncul dari hasil penerjemah pengalaman pribadinya. Lalu yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi emosi. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kondisi emosi seseorang adalah sebagai berikut. Yang pertama ada jenis kelamin, yang kedua ada perubahan fisik, bisa pada saat masa puber atau lainnya. Yang kedua ada perubahan hubungan keluarga, terutama kedua orang tua, lalu perubahan hubungan dengan teman, dan lalu perubahan hubungan dengan lingkungan sekitar, perkembangan usia, sifat temperamen, penghargaan terhadap diri, perkembangan spiritual dan religi, pengawasan orang tua, dan yang terakhir ada pengalaman. Lalu di sini ada beberapa jenis motivasi. Motivasi kerja. Menurut Asep, motivasi kerja didefinisikan sebagai sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan kerja. Oleh sebab itu, motivasi biasa disebut sebagai pendorong atau semangat kerja. Lalu, sedangkan menurut Robbins, motivasi didefinisikan sebagai kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan-tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu untuk memenuhi suatu kebutuhan individu. Sementara motivasi umum bersangkutan dengan upaya ke arah setiap tujuan yang fokusnya dipersempit terhadap tujuan organisasi. Ketiga, unsur kunci dalam definisi ini adalah upaya, tujuan, dan kebutuhan. Lalu di sini motivasi atau dorongan kepada karyawan untuk bersedia bekerja bersama demi tercapainya tujuan bersama ini terdapat dua macam, yaitu motivasi finansial dan motivasi non-finansial. Untuk motivasi finansial yaitu dorongan yang dilakukan dengan memberikan imbalan finansial kepada karyawan. Imbalan tersebut sering disebut dengan insentif. Lalu yang kedua ada motivasi non-finansial, yaitu dorongan yang diwujudkan tidak dalam bentuk finansial atau uang, akan tetapi berupa hal seperti pujian, penghargaan, pendekatan manusia, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada jenis-jenis motivasi. Secara garis besar ada dua jenis motivasi kerja, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Untuk motivasi intrinsik adalah motivasi yang datang dari kemauan diri sendiri untuk melakukan sesuatu tanpa adanya imbalan eksternal yang jelas seperti mendapat hadiah atau bonus. Lalu yang kedua ada motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik merupakan jenis motivasi yang mengacu pada perilaku yang didorong oleh penghargaan eksternal seperti gaji, pengakuan, pujian, nilai ketenaran, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor motivasi kerja. Di sini ada dua faktor, yang pertama ada individual dan yang kedua ada organisasi. Individual ini ada beberapa, yang pertama ada kebutuhan-kebutuhan, tujuan-tujuan orang, sikap-sikap dan kemampuan-kemampuan orang. Lalu faktor motivasi kerja dari organisasi ada pembayaran gaji atau upah, keselamatan kesehatan kerja, para mandor atau supervisi, yang terakhir ada para pengawas fungsional.
Selanjutnya adalah tingkatan motivasi. Salah satu teori motivasi yang paling banyak diacu adalah teori hierarki kebutuhan yang ditemukan oleh Abraham Maslow. Model Maslow ini sering disebut dengan model hierarki kebutuhan. Kebutuhan manusia dibagi menjadi 5 tingkatan atau hierarki piramid. Yang pertama adalah psychological needs, yaitu kebutuhan fisik seperti pangan, sandang, dan papan. Lalu yang kedua ada security needs, yaitu kebutuhan keamanan jiwa, raga, dan harta benda milik. Lalu selanjutnya adalah social needs, atau kebutuhan sosial untuk memiliki keluarga dan sanak saudara, rasa dihormati, status sosial, harga diri, dan kebutuhan pendidikan dan agama. Lalu yang keempat ada esteem needs, yaitu kebutuhan prestis dan percaya diri dengan berbagai titel dan gelar-gelar kehormatan. Lalu yang terakhir ada self-actualization needs, yaitu suatu kebutuhan aktualisasi diri sebagai bukti kesuksesan seseorang dalam berkarya. Lalu materi yang ketiga adalah sikap frustasi dan konflik. Di sini ada beberapa pengertian konflik dan stres kerja. Konflik adalah suatu pertentangan yang terjadi antara apa yang diharapkan oleh seseorang terhadap dirinya, orang lain, organisasi dengan kenyataan apa yang diharapkannya. Lalu stres kerja adalah perasaan tertekan yang dialami oleh karyawan dalam menghadapi pekerjaan. Stres kerja ini tampak dari simptom antara lain emosi tidak stabil, perasaan tidak tenang, suka menyendiri, sulit tidur, merokok yang berlebihan, tidak bisa rileks, cemas, tegang, gugup, tekanan darah meningkat, dan mengalami gangguan pencernaan. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis konflik kerja. Menurut James E. Stoner dan Charles Winkel dikenal ada 5 jenis konflik, yaitu ada interpersonal, lalu ada konflik antar individu dan kelompok-kelompok, lalu ada konflik antara kelompok dalam organisasi yang sama, dan yang terakhir ada konflik antara organisasi. Nah, konflik interpersonal ini adalah konflik seorang dengan dirinya sendiri. Lalu ada konflik interpersonal, ini konflik yang bertentangan antar seseorang dengan orang lain karena pertentangan kepentingan atau keinginan. Lalu ada konflik antar individu dan kelompok-kelompok. Hal ini seringkali berhubungan dengan cara individu menghadapi tekanan-tekanan untuk mencapai konformitas yang ditekankan kepada mereka oleh kelompok kerja mereka. Lalu yang keempat ada konflik antara kelompok dalam organisasi yang sama. Nah, ini merupakan tipe konflik yang banyak terjadi di dalam organisasi. Lalu yang terakhir ada konflik antara organisasi. Contoh seperti di bidang ekonomi, di mana Amerika Serikat dan negara-negara lain dianggap sebagai bentuk konflik. Dan konflik ini biasanya disebut dengan persaingan. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor konflik kerja. Nah, di sini ada dari faktor internal dan faktor eksternal. Di internal ada kemantapan organisasi. Nah, ini organisasi yang telah mantap lebih mampu menyesuaikan diri sehingga tidak mudah terlibat konflik dan mampu menyelesaikan. Nah, yang kedua ada sistem nilai. Sistem nilai suatu organisasi ialah sekumpulan batasan-batasan yang meliputi landasan, maksud, dan cara berinteraksi suatu organisasi. Apakah sesuatu itu baik, buruk, salah, atau benar. Lalu yang ketiga ada tujuan. Tujuan suatu organisasi dapat menjadi dasar tingkah laku organisasi itu serta para anggotanya. Dan yang terakhir ada sistem lain dalam organisasi. Ini seperti sistem komunikasi, sistem kepemimpinan, sistem pengambilan keputusan, dan sistem imbalan, dan lain-lain. Lalu faktor dari eksternal ada keterbatasan sumber daya. Nah, kelangkaan suatu hal yang dapat menimbulkan persaingan dan seterusnya dapat berakhir menjadi konflik. Lalu yang kedua ada kekaburan aturan atau norma di masyarakat. Hal ini memperbesar peluang perbedaan persepsi dan pola bertindak. Lalu yang ketiga ada derajat ketergantungan dengan pihak lain. Semakin tergantung satu pihak dengan pihak lain, semakin mudah terjadi konflik. Lalu yang terakhir ada pola interaksi dengan pihak lain. Pola yang bebas memudahkan pemaparan dengan nilai-nilai lain, sedangkan pola tertutup menimbulkan sikap-sikap kabur dan kesulitan penyesuaian diri.
Lalu selanjutnya ada proses konfliknya. Ada banyak pendapat yang baik, ada banyak pendekatan yang baik untuk menggambarkan proses suatu konflik antara lain sebagai berikut. Ini ada 6. Yang pertama ada antecedent conditions or latent conflict, kondisi yang berpotensi untuk menyebabkan atau mengawali sebuah episode konflik. Lalu yang kedua ada perceived conflict. Agar konflik dapat berlanjut, kedua belah pihak harus menyadari bahwa mereka dalam keadaan terancam dalam batas-batas tertentu. Lalu ada fourth conflict, persepsi berkaitan erat dengan perasaan. Karena itulah, jika orang merasakan adanya perselisihan baik secara aktual maupun potensial, ketegangan, frustasi, dan rasa marah, rasa takut, maupun kegusaran akan bertambah. Lalu yang keempat ada manifest konflik. Persepsi dan perasaan menyebabkan orang untuk bereaksi terhadap situasi tersebut. Lalu ada conflict resolution or solution. Conflict resolution atau hasil suatu konflik dapat muncul dalam berbagai cara. Lalu yang terakhir ada konflik alternatif. Ketika konflik terselesaikan, tetap ada perasaan yang tertinggal. Lalu selanjutnya ada cara dan strategi mengatasi konflik. Manajemen konflik dapat dilakukan dengan cara antara lain yang pertama adalah pemecahan masalah atau problem solving. Yang kedua ada tujuan tingkat tinggi atau lead subordinate goal. Lalu ada perluasan sumber. Lalu keempat ada menghindari konflik. Kelima ada melincirkan konflik. Yang keenam ada kompromi. Lalu yang ketujuh ada perintah dari wewenang. Lalu yang kedelapan ada mengubah variabel manusia. Selanjutnya ada mengubah variabel struktural. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi musuh bersama. Lalu para manajer dan karyawan memiliki beberapa strategi dalam menangani dan menyelesaikan konflik. Strategi tersebut antara lain adalah menghindar, mengakomodasi, lalu ada kompetisi, ada kompromi atau negosiasi, lalu yang terakhir adalah memecahkan masalah atau kolaborasi. Nah, di sini ada beberapa peranan konflik kerja dalam organisasi. Ini ada 2, yaitu dari segi tradisional dan modern. Dari tradisional ini konflik hanya merugikan organisasi, karena itu harus dihindarkan dan ditiadakan. Lalu yang kedua, konflik ditimbulkan karena perbedaan kepribadian dan karena kegagalan dalam kepemimpinan. Lalu konflik diselesaikan melalui pemisahan fisik atau dengan intervensi manajemen tingkat yang lebih tinggi. Nah, dari sisi modern, konflik adalah suatu akibat yang tidak dapat dihindari dari interaksi organisasional dan dapat diatasi dengan mengenali sumber-sumber konflik. Lalu, konflik pada umumnya adalah hasil dari kejemukan sistem organisasi. Konflik diselesaikan dengan cara pengenalan sebab dan pemecahan masalah. Lalu, konflik dapat merupakan kekuatan untuk mengubah positif di dalam suatu organisasi. Nah, ini ada beberapa penyebab stres kerja. Yang pertama ada pekerjaan yang terlalu berat, lalu ada waktu kerja yang mendesak, kualitas pengawasan yang rendah, ada iklim kerja yang tidak sehat, otoritas kerja yang tidak memadai yang berhubungan dengan tanggung jawab, lalu ada konflik kerja, dan yang terakhir ada perbedaan yang lain antara karyawan dan pemimpin yang frustasi dalam kerja. Ini ada beberapa cara mengatasi stres kerja. Yang pertama ada pola sehat, pola menghadapi stres yang terbaik dengan kemampuan mengelola perilaku dan tindakan sehingga adanya stres tidak akan menimbulkan gangguan, akan tetapi menjadi lebih sehat dan berkembang. Lalu yang kedua ada pola harmonis, pola menghadapi stres dengan kemampuan mengelola waktu dan kegiatan secara harmonis dan tidak menimbulkan berbagai hambatan. Lalu yang ketiga ada pola patologis. Pola ini menghadapi stres dengan berdampak sebagai gangguan fisik maupun sosial psikologis. Selanjutnya materi keempat yaitu kepemimpinan, fungsi praktis dalam organisasi SDM.
Di sini ada pengertian divisi sumber daya manusia SDM merupakan bagian organisasi yang bertugas menggerakkan orang-orang untuk mencapai tujuan organisasi. Saat ini fungsi SDM harus memandang karyawan sebagai aset, bukan lagi biaya bagi perusahaan. Bagian SDM harus melibatkan bagian lain untuk mengelola karyawan, seperti proses rekrutmen, menyusun benefit karyawan, mengusulkan pelatihan, dan menentukan pengembangannya. Seorang manajer SDM yang baik harus berperan sebagai konsultasi bagi perusahaan dalam memberikan saran kepada para manajer lini tentang berbagai isu terkait dengan karyawan. Selanjutnya ada 3 peran dan fungsi SDM modern. Yang pertama ada sebagai mitra strategis. Lalu yang kedua ada advokat bagi karyawan, dan yang ketiga ada agen perubahan. Nah, di mitra strategis, di organisasi modern, seorang manajer SDM perlu menganggap diri mereka sebagai mitra strategis divisi lainnya. Lalu yang kedua ada advokat bagi karyawan. Advokasi ini meliputi keahlian dalam membuat lingkungan kerja di mana seorang akan memilih termotivasi, berkontribusi, dan bahagia. Lalu yang ketiga ada agen perubahan. Evaluasi terhadap efektivitas organisasi yang dilakukan secara konstan menghasilkan kebutuhan untuk para HM menjadi agen perubahan. Lalu yang ketiga ada 3 model kepemimpinan. Yang pertama ada kepemimpinan karismatik. Nah, kepemimpinan yang berasal dari anugerah Tuhan, yang mana pemimpin tersebut mempunyai kemampuan luar biasa, magnet yang kuat, dan adanya ketertarikan emosional yang kuat dari yang dipimpin kepada pemimpinnya. Lalu yang kedua ada model kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan untuk mengendalikan bawahan dengan cara menggunakan kekuasaan untuk mencapai hasil. Nah, kepemimpinan transaksional ini mengelola bawahan dengan memberikan reward dan punishment. Lalu bisa menerapkan transaksi yang saling menguntungkan dengan bawahan. Lalu yang ketiga ada kepemimpinan transformasional. Model kepemimpinan yang efektif dan telah diterapkan di berbagai organisasi internasional yang mengelola hubungan antara pemimpin dan pengikutnya dengan menekankan pada beberapa faktor, antara lain perhatian, komunikasi, kepercayaan, rasa hormat, dan resiko. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila masih banyak kekurangan dalam menjelaskan materi, sekian dari saya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.